Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya di sana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu saya lagi dalam segmen Ayo Belajar. Ayo Belajar kali ini pada materi prakarya dan kewirausahaan, yaitu macam-macam kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi uh, limbahnya berbentuk bangun datar. Jadi kertas pun bisa berbentuk bangun datar seperti itu ya. Kemudian bentuk bangun datar itu merupakan bangun-bangun yang bentuknya dua dimensi. Jadi bangun dua dimensi itu adalah bangun datar yang memiliki luas dan keliling. Jadi hanya memiliki luas dan keliling. Jadi itu namanya bangun datar. Jadi ini namanya bangun datar. Ini ya. Ini bangun datar. Terus ada lagi papan tulis itu juga bangun datar, hiasan dinding itu juga bangun datar ya. Jadi dia hanya memiliki luas dan keliling saja, itu disebut bangun datar. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini ada hiasan dinding yang digambar atau dihias dengan menggunakan beberapa gambar-gambar lain, ada batik, ada botol, ada bunga dan lain sebagainya ya, bangun datar ya. Kemudian ini ada hiasan dinding berupa ikan. Terus ini ada telenan yang dilukis. Terus ini juga ada piring hias. Kemudian ada wayang. Nah, wayang kulit itu termasuk bangun datar. Jadi dia hanya memiliki keliling dan memiliki luas. Ya, paham ya anak-anak ya? Pasti kalian udah paham ya. Oke, selanjutnya adalah teknik produksi kerajinan bahan lunak. Jadi ada 5 jenis ya, membentuk, menganyam, menenun, membordir, dan mengukir. Membentuk itu biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan tanah liat. Nah, gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, sebentar. Nah, pot bunga ini berarti dia membentuk ya. Jadi membentuk sebuah pot. Nah, ini kalau ini berasal dari keramik. Nah, ini namanya membentuk ya. Dan membentuk itu ada 3 teknik. Teknik coil atau lilit pilin, lempengan atau pijar jari, kemudian ada teknik putus-putus atau teknik dengan menggunakan alat putar, jadi seperti kendi. Nah, itu. Kemudian teknik cetak itu teknik dengan menggunakan alat cetak. Jadi celengan. Celengan itu juga menggunakan alat cetak. Nah, ini juga menggunakan alat cetak gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah menganyam. Menganyam itu dapat digunakan untuk pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dengan karakteristik tertentu. Nah, biasanya berasal dari alam seperti rotan, pandan, pohon pisang, dan lain-lain. Nah, kalian pernah tahu itu namanya tikar ya, tikar yang terbuat dari daun pandan. Nah, itu namanya menganyam atau kipas yang terbuat dari apa namanya seratan pohon bambu. Nah, itu juga menganyam. Kalau orang desa biasanya rumahnya yang terbuat dari pohon bambu yang masih kayu itu juga tekniknya adalah teknik menganyam ya. Oke, nomor 3 adalah menenun, hampir sama dengan anyaman, tetapi menggunakan alat yang namanya lungsin dan pakan. Contohnya adalah kain tenun ya. Sama dengan anyaman, tetapi kan dengan menggunakan alat dan bentuknya kecil-kecil. Nah, kemudian yang keempat membordir, membuat motif pada kain dengan benang tertentu. Nah, contohnya membordir itu biasanya baju kalian kan ada bordirannya dari kain. Nah, itu disebut dengan membordir ya. Jadi bahannya itu terbuat dari benang yang dibentuk, dibordir menjadi sebuah bunga, bisa membuat gambar-gambar yang lainnya. Kemudian yang kelima itu adalah mengukir. Kegiatan menggores atau memahat dan menorah pada pola pada permukaan benda yang diukir. Biasanya adalah ukirannya terbuat dari kayu. Nah, seperti membuat kaligrafi dari kayu. Nah, itu kan diukir ya, ditata, diukir dengan menggunakan alat ukir. Seperti itu. Nah,
Tahapan proses produksi kerajinan itu yang pertama berasal dari limbahnya dulu dikumpulkan. Limbah, kemudian pembahanan, limbah apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini namanya pembahanan. Misalnya kertas koran, terus botol, terus ada cat warna, ada pensil, ada penggaris, ada gunting, ada alat-alat yang lainnya. Nah, itu pembahanan. Kemudian setelah bahan lengkap dibentuk. Nah, pembentukan mau dibuat kerajinan bentuk apa gitu. Kemudian dirakit. Nah, dirakit ini apabila ada beberapa bentuk kerajinan, jadi harus biar menjadi lebih bagus berarti harus dirakit dijadikan satu, misalnya kan begitu ya. Oke, misalnya anyaman itu kan harus dirakit dulu, jadi satu biar jadi sebuah tikar. Kemudian finishing, misalnya finishingnya adalah dicat warna apa, di pernis, di plitor, atau diberi hiasan, itu namanya finishing. Kemudian yang terakhir adalah jadilah sebuah produk jadi yang siap, yang mempunyai nilai ekonomis dan siap untuk dipakai atau dijual. Itu adalah tahapan proses produksi kerajinan ya anak-anak ya. Kemudian kita uraikan satu-satu bahwa tahap pembahanan itu mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Nah, bahan yang digunakan ini sangat beragam sesuai dengan kerajinan yang akan dibuat. Jadi, bahannya itu harus sesuai dengan kerajinan yang akan dibuat. Misalnya kalau kita mau membuat gerabah berarti tanah liat dan alatnya untuk memutar. Jangan kalau kita membuat gerabah yang disiapkan adalah kertas, kan gitu, tidak nyambung gitu ya. Gunakan bahan yang tidak mudah rusak. Nah, kemudian yang kedua adalah proses pembentukan, itu bergantung pada jenis materialnya, bentuk dasar material dan bentuk produk yang akan dibuat antara lain ada material solid seperti logam, kaca, plastik, dan kayu. Jadi kita kalau mau membentuk itu harus disesuaikan dengan bahan yang akan kita pakai gitu ya. Kemudian material berupa lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting, misalnya kertas, anyaman, daun pandan, dan lain sebagainya. Kemudian tahap perakitan, proses penggabungan kan dari beberapa bagian komponen untuk membentuk suatu konstruksi kerajinan dengan hiasan yang diinginkan. Jadi ada satu bentuk yang belum jadi, satu bentuknya yang belum jadi, kemudian dijadikan satu, jadilah sebuah produk. Nah, itu namanya perakitan ya. Kemudian tahap finishingnya adalah pekerjaan akhir. Bagian yang sangat penting dalam proses pembuatan kerajinan. Nah, finishing itu dapat menunjukkan tampilan yang dapat memberikan nilai jual. Nah, finishing ini dilakukan sebelum produk dikemas misalnya. Ini ya, ini kan masih dalam bentuk, kemudian di finishing. Nah, ini misalnya ada hiasan bunga di warna merah, kuning, hijau. Nah, ini namanya finishing. Kemudian di di plitur dan lain sebagainya. Biar di pernis biar lebih glowing gitu ya. Jadi ini akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, ini untuk mengetahui kemampuan kalian, istilah tabel berikut minimal 10 jenis kerajinan. Jadi ada nomor, nama kerajinan, finishingnya apa. Di sini diberi satu contoh, misalnya kerajinan hias boneka kulit jagung. Finishingnya adalah semprot melamin. Jadi kamu harus menunjukkan beberapa jenis kerajinan, nah finishingnya itu berupa apa. Nah, gitu ya. Kalau di situ tadi kan sudah disebutkan boneka kulit jagung, biar lebih cantik, finishingnya adalah semprot melamin. Nah, seperti itu ya. Jadi finishing itu adalah hasil akhir setelah semua barang jadi, kemudian dipercantik. Nah, itu namanya finishing. Agar menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual tinggi. Ya, gitu ya. Nanti ditulis di buku tulis, kemudian difoto hasilnya dan dikirim di Google Classroom gitu ya, anak-anak ya. Oke. Nah, tugas yang kedua adalah buatlah tahap-tahap pembuatan kerajinan sesuai dengan produk yang kalian buat kemarin pada tugas 8 atau 9 kemarin, prakteknya kemarin ya. Misalnya limbahnya adalah limbah kertas, pembahanannya apa, dibentuk menjadi sebuah misalnya kotak tisu gitu ya. Nah, ini limbahnya limbah kertas, pembahanannya terdiri dari apa? Limbah kertas, gunting dan lain sebagainya. Pembentukannya misalnya
dibuat apa namanya lilitan kertas, kemudian memotong apa namanya kardus atau bekas sepatu gitu misalnya ya. Perakitannya menjadikan satu antara menempel gitu ya misalnya, menempel lilitan kertas tersebut ke dalam kotak sepatu yang sudah dibentuk misalnya gitu. Kemudian finishingnya adalah pewarnaan atau pemberian hiasan misalnya seperti itu ya. Produknya adalah kotak tisu. Nah, gitu. Nah, ini buat apa namanya? Satu kerajinan yang kalian buat pada minggu sebelumnya atau pada tugas 9 ya, tugas 8 atau 9 kemarin tentang praktek yang sudah dikumpulkan. Jadi yang belum dikumpulkan tetap membuat dan ditunggu juga hasilnya yang belum mengumpulkan kemarin gitu ya anak-anak ya. Jadi ada 2 tugas, oke? Nah, selanjutnya adalah jika produk itu jadi, kemudian kalau mau dijual itu harus dikemas. Jadi jenis dan kegunaan bahan kemas. Jadi, kemasan itu apa sih? Desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi. Jadi kemasan itu menunjukkan ciri-ciri dari produkmu tersebut. Nah, gitu ya. Jadi buatlah sebuah kemasan yang seunik mungkin sehingga orang lain tertarik untuk membeli barangmu. Nah, kemasan ini digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Jadi, dalam kemasan ini buatlah sesuatu yang beda dengan yang sudah ada di pasaran. Sehingga nanti akan menarik konsumen untuk membeli barang tersebut. Nah, fungsi kemasan menurut Shimamura tahun 2007, itu yang pertama ada fungsi protektif, berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Konsumen aman dari menanggung rusak dan cacat. Jadi agar tidak rusak dan cacat itu fungsi protektif. Jadi menjaga agar tidak rusak. Kemudian yang kedua adalah fungsi proporsional, itu menyangkut promosi. Perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Jadi bagaimana kemasan tersebut menarik dari bentuk warna, dari ukurannya, dan dari penampilannya gitu ya. Jadi seunik mungkin. Kemudian menurut Kotler tahun 1999 halaman 228, itu ada self-service, berfungsi dalam proses penjualan diantaranya harus menarik. Nah, menarik kan? Jadi harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produknya itu apa. Jadi orang itu kalau melihat kemasannya itu sudah tahu isinya. Jadi gitu. Tidak perlu membuka lagi, kita tinggal membaca aja isinya ada komposisi dan lain sebagainya kan ya. Meyakinkan konsumen dan memberi kesan menyeluruh yang mendukung produk. Kemudian yang kedua, consumer affluence. Konsumen bersedia membayar mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestis dari kemasannya lebih baik. Jadi, kalau kemasannya baik, menarik, konsumen akan membeli dengan harga yang lebih mahal. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada company and brand image. Mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk. Jadi, kalau kemasan kamu itu berbeda, merek produknya berbeda, pasti akan menjadi brand image bagi konsumen dan akan mengenali bahwa, oh ini loh produknya si A, ini produknya si B, dan ini produknya si C. Dan jadi seperti itu. Kemudian yang keempat ada innovation opportunity, cara kemasan inovatif atau ide baru akan memberi keuntungan bagi produsen. Nah, jadi seperti itu ya, nah ya. Jadi itu fungsi kemasan. Jadi tidak hanya produk langsung dijual, tetapi harus dikemas. Kemudian tujuan kemasan itu ada physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Kemudian barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Intinya adalah kemasan itu adalah sebagai pelindung dan sebagai pusat informasi produk gitu ya. Containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Kemudian ada information transmisi, ini menggunakan informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label dan pasti ada ini.
reducing step, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik sangat membantu dalam mencegah pencurian. Nah, itu ya. Kemudian convenience, fitur yang menambah kenyamanan dan distribusi penanganan penjualan, tampilan pembukaan kembali penutup, penggunaan dan digunakan kembali. Kemudian yang terakhir adalah marketing. Nah, kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jadi harus menarik tadi sehingga marketingnya akan lancar gitu ya. Oke, kemudian jenis-jenis kemasan berdasarkan struktur isi itu ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, dan ada kemasan tersier. Nah, kemasan primer itu kemasan bahan kemas yang langsung mewadahi bahan pangan. Nah, biasanya kan ada biskuit kaleng gitu ya. Nah, kalau kita buka kalengnya, otomatis di dalam kalengnya itu kan tidak langsung biskuit. Jadi, sudah ada plastik biskuitnya. Nah, plastik yang membungkus secara langsung, yang mewadahi secara langsung terhadap pangan tadi, itu disebut kemasan primer. Kemudian, kemasan sekunder yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Contohnya adalah kemasan kardus. Nah, setelah ada kemasan primernya tadi, biskuit dalam plastiknya kan dimasukkan ke dalam kaleng. Nah, kalengnya itu disebut kemasan sekunder. Kemudian kemasan sekunder dan yang ketiga adalah kemasan tersier dan kuartar, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman dan identifikasi digunakan sebagai pelindung saat pengangkutan. Jadi, biasanya kalau kita mau mengirim lagi produk biskuit itu, biskuit kaleng, kemudian dimasukkan lagi ke dalam kardus. Nah, kardus-kardusnya itulah yang disebut kemasan tersier. Jadi, kemasan itu ada 3. Kemasan primer itu yang langsung menempel ke produk. Jadi, kalau kamu beli jajan, nah itu kan ada plastiknya kan, bungkusnya itu dibuka, itu kan ada produk biskuitnya atau jajannya. Berarti itu kemasan primer. Kemudian kalau kamu beli susu apa namanya, Frisian Flag gitu misalnya ya. Nah, di dalamnya kalau kardusnya kamu buka, di dalamnya itu kan masih ada plastik warna silver. Nah, itu namanya kemasan primer. Kemudian yang kardusnya itu kemasan sekunder. Kemudian kardusnya itu kalau mau dikirim beberapa di dalamnya itu ada kardus besar, itu kemasan tersier. Paham ya, Nana ya? Oke, berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan sekali pakai, jadi kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Biasanya adalah susu kaleng. Nah, susu kaleng itu kamu buka, udah gak bisa ditutup lagi kan? Nah, itu namanya kemasan sekali pakai, itu langsung dibuang. Tidak bisa dipakai lagi untuk ada yang lain kan gitu. Kemudian kemasan yang dapat berulang kali atau biasanya untuk konsumen tidak dibuang tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual, misalnya adalah galon aqua. Nah, itu kan kalau sudah habis kan kita tukar lagi. Nah, atau wadah kecap, botol kecap. Nah, itu kan ditukar lagi, dibeli lagi dengan kecap yang baru. Nah, botolnya dikembalikan. Nah, itu namanya kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Kemudian kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable, kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Misalnya adalah kaleng bekas biskuit. Nah, kaleng monde, kaleng apa namanya, bekas biskuit intinya seperti itu ya. Itu kan masih bisa dipakai untuk menyimpan kerupuk di rumah. Nah, itu namanya kemasan yang tidak dibuang karena masih bisa dimanfaatkan. Itu bisa dipakai untuk pot bunga juga ya. Oke, berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan siap pakai itu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah botol. Kemudian kemasan yang siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan. Contohnya adalah kaleng dalam bentuk lempengan. Itu ya. Nah, tugas yang ketiga, isilah tabel berikut sesuai dengan jenis-jenis kemasannya. Produk yang nomor 1 itu botol kecap. Itu berdasarkan struktur isinya itu termasuk kemasan apa? Berdasarkan frekuensi pemakaiannya termasuk kemasan apa, gitu kan? Nah, pada sebelumnya kan udah
dijelaskan. Nah, ini ya, misalnya botol kecap. Nah, botol kecap itu dalam struktur isi itu masuk dalam kemasan primer, sekunder, atau tersier. Misalnya kemasan primer karena dia langsung mewadahi bahan pangan tersebut. Gitu. Kemudian berdasarkan frekuensi pemakaiannya, botol kecap itu masuk di mana? Kemasan yang dapat dipakai berulang kali, misalnya multi trip, isinya gitu. Kemudian yang ketiga tingkat pemakaiannya. Berdasarkan tingkat pemakaiannya, botol kecap itu masuk dalam kemasan apa? Kemasan siap pakai, misalnya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Alasannya apa? Alasan yang pertama misalnya karena berdasarkan struktur isi itu kemasan siapa? Kemasan primer. Alasannya karena membungkus langsung bahan pangannya atau kecapnya. Kemudian frekuensi pemakaiannya adalah kemasan yang bisa dipakai berulang kali, misalnya begitu. Kenapa? Karena botol kecap ini kalau kita mau membeli kecap dikembalikan lagi kepada penjualnya, misalnya begitu. Kemudian tingkat pemakaiannya adalah tadi apa? Kemasan siap pakai karena siap untuk diisi dalam bentuk yang telah sempurna, misalnya seperti itu ya. Sekarang silahkan dilanjutkan sampai dengan yang nomor 5 ini ya, gitu ya, anak-anak. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi ada 3 tugas. Tugas yang pertama tadi ya tentang produknya tadi. Tugas yang kedua tadi juga. Oke, tugas yang pertama. Nah, ini ya. Tugas yang pertama ini tentang finishing produk, 10 jenis kerajinan, bebas kerajinannya. Terus tugas yang kedua adalah tahap-tahap pembuatan kerajinanmu sesuai dengan produk yang kamu buat pada tugas 8 atau 9 kemarin itu ya, minggu lalu pokoknya. Kemudian yang ketiga adalah tahap pengemasan ini ya. Bukan tahap pengemasan, maksudnya jenis-jenis pengemasannya ya. Oke anak-anak, semoga bermanfaat. Semoga nanti kalian menjadi seorang wirausaha yang sukses sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kalian yang sedang membutuhkan pekerjaan ya. Tetap semangat dalam bekerja dan berusaha. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.